Kita mulai dari soal pertama, yaitu mobil manual ya. Di soal ini ceritanya di sini Bu Denglek ingin menyetir mobil ya selama M menit. Lalu pada menit ke I itu mobilnya harus berkecepatan AI. Nah, untuk bisa berkecepatan tertentu maka harus mempunyai gigi yang tepat gitu ya. Jadi mobilnya itu mempunyai N posisi gigi. Gigi ke I itu bisa mengakomodasi kecepatan dari LI sampai RI. Nah, sehingga hanya beberapa gigi saja yang bisa mengakomodasi suatu kecepatan. Nah, selanjutnya karena kecepatannya berubah-ubah, tentu kadang perlu berpindah gigi gitu ya, agar bisa mengakomodasi kecepatan tersebut. Namun di sini di soal kita ingin meminimalkan banyaknya perubahan gigi seperti itu. Jadi inputnya adalah N, lalu LR yaitu interval yang bisa di cover suatu gigi. Setelah itu ada M, banyaknya menit. Berikutnya ada array A ya, yaitu kecepatan-kecepatan untuk masing-masing menitnya. Nah, strategi untuk menyelesaikan soal ini adalah kita bisa menggunakan observasi greedy, yaitu di mana kita itu berusaha berusaha menggunakan gigi yang sama selama mungkin. Nah, seperti ini ya. Misalnya kecepatan 3, lalu kecepatan 8. Nah, di sini kalau kecepatan 3 dan kecepatan 8, maka tidak bisa tercover oleh satu gigi saja ya. Nah, berhubung sudah tidak bisa, maka mau nggak mau 3 ini harus menggunakan satu gigi sendiri. Seperti itu ya. Misalnya menggunakan gigi satu. Seperti itu. Ya, kemudian kita mulai lagi dari 8, kalau bisa mengcover sebanyak mungkin. Ini 8 dan 10 masih bisa tercover oleh satu gigi yang sama, yaitu gigi 4 ya. Namun kalau dengan 2, maka di sini sudah tidak ada gigi yang mengcover kecepatan 8, 10 sekaligus 2. Nah, maka mau nggak mau harus berganti gigi di sini. Nah, lalu untuk 2 di sini dengan 7 juga sudah tidak bisa tercover oleh satu gigi, sehingga harus ganti gigi lagi. Nah, lalu 7 bisa satu gigi. Seperti ini. Kalau kita lihat, kita menggunakan 4 segmen seperti ini ya. Nah, berhubung yang ditanya di soal adalah banyaknya perubahan gigi, maka kalau ada 4 segmen ini perubahan giginya hanya 3 kali, yaitu di sini, dan di sini ya. Sehingga outputnya 3. Seperti itu. Itu untuk observasi greedy-nya. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengetahui apakah kecepatan-kecepatan tersebut masih tercover oleh satu gigi seperti itu ya. Nah, di sini kalau ada beberapa kecepatan, misalnya ada 2, 8, 10 tadi ya, apakah bisa tercover oleh gigi? Nah, maka caranya adalah kita simpan saja minimalnya dan maksimalnya. Kalau seandainya minimalnya kurang lebih dari sama dengan suatu LI dan maksimalnya kurang dari suatu RI, maka tercover seperti itu. Lalu bagaimana cara mencari LI dan RI yang bisa mengcover? Nah, yang pertama untuk segmen-segmen yang ada seperti ini, misalnya ada 1, 4 ya. Ini ada 1, 4, ya anggaplah seperti ini ya. Ada yang mengcover 1 sampai 4, ada yang mengcover 7 doang, ada yang mengcover 6 sampai 9, ada yang mengcover 8 sampai 10. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah perhatikan bahwa segmen di sini itu jelas tidak optimal. Mengapa demikian? Karena
kalau bisa tercover di gigi ini, maka jelas bisa di cover dengan gigi ini gitu ya. Jadi ketika ada suatu gigi yang seperti ini ya, kirinya lebih panjang, kanannya lebih panjang, nah maka yang pendek ini jelas tidak optimal, maka anggap saja gigi ini tidak ada. Karena sekalipun gigi ini tidak ada, maka tidak masalah. Kita bisa menggunakan gigi yang lebih panjang, seperti itu. Nah, jadi pertama kita bisa menghapus gigi-gigi yang tidak optimal, seperti itu. Kalau gigi yang tidak optimal dihapus, maka dijamin posisi giginya itu jelas semakin ke kanan terus gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau L-nya semakin kanan, maka R-nya jelas semakin kanan. Mengapa demikian? Ya, karena kalau misal L-nya semakin kanan, kok R-nya semakin kiri, nah maka ini sudah dihapuskan. Nah, jadi jelas nggak ada seperti itu. Nah, ketika sudah urut seperti itu, L-nya selalu ke kanan, R-nya selalu ke kanan, gitu ya. Nanti cara untuk mengecek apakah ada suatu nilai yang mengcover dari min sampai max. Nah, caranya mudah. Tinggal dipinsel saja. Karena di sini sudah diurutkan ya. Tinggal dipinsel saja. Cara pinsernya adalah ya kita coba ngecek limit gitu ya, segmen limit. Nanti dicek kalau segmennya ternyata lebih kiri, oh ya udah berarti perlu yang lebih kiri ya. Segmen ternyata di kanan seperti itu. Di kanan seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita perlu pinser juga seperti itu ya. Baik. Kemudian untuk implementasinya saya coba submit dulu. Nah, implementasinya seperti ini. Jadi pertama untuk masing-masing segmennya kita simpan dalam bentuk pair saja. Jadi array S ini pair integer-integer ya. Di mana di define P itu first, T itu second. Lalu kita sort segmennya gitu ya agar apa namanya urut berdasarkan L-nya. Nah, selanjutnya nanti kita bikin vector of pair V ya untuk menyimpan segmen-segmen yang optimal. Kalau yang nggak optimal nggak usah seperti itu ya. Nah, caranya adalah suatu segmen itu optimal kalau apa namanya kalau misal yang pertama dia ini R-nya harus lebih besar dari yang sebelumnya gitu ya. Kalau kurang dari maka nggak usah di-push seperti itu ya. Kemudian ada kasus juga seperti ini, L-nya sama tapi R-nya lebih besar. Nah, ini ketika di-sort kan ini akan duluan kemudian ini berikutnya ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini maka ini yang dihapus gitu ya. Kalau kasusnya seperti ini maka ini yang tidak usah di-push seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini kalau kita lihat aturannya ya. Kalau misal kalau misal nggak empty dan ternyata first-nya sama, nah berarti kasusnya masuk ke kasus ini, maka dihapus saja, di pop back ya. Kalau ini, kalau misal L-nya semakin besar ya, nah tinggal dilihat R-nya. Ya kalau misal empty ya udah langsung push kan, berarti dia segmen pertama. Tapi kalau sudah segmen selain pertama, ketika second-nya kok second yang sebelumnya kok kurang dari second yang sekarang, nah maka di push. Kalau tidak maka nggak usah, seperti itu. Karena nggak optimal. Nah, berikutnya kita tinggal menjalankan algoritma greedy-nya ya. Kita coba dari menit pertama sampai menit terakhir. Nah, ini kita simpan min dan max-nya ya.
agar kita tahu min dan max-nya berapa. Nah, lalu kita cek apakah masih valid, masih ada gigi yang sama gitu ya. Nah, kalau emang masih ada gigi yang sama, oh ya udah gitu ya. Nah, maka aman kan lolos. Kalau sudah nggak ada gigi, satu gigi yang mengcover min sampai max, maka ya sudah A plus plus, mau nggak mau harus ganti gigi dan minnya dikembalikan ke A, maxnya dikembalikan ke A seperti itu ya. Jadi kembali ke ya sendirian doang. Terus ini cek lagi valid atau tidak ya. Mengapa demikian? Karena kadang ada satu kecepatan yang nggak tercover oleh gigi manapun. Nah, pada kasus tersebut si admin satu ya. Di ini dicek lagi valid nggak. Kalau misal tidak berarti satu kecepatan sendiri saja nggak berhasil berarti min satu seperti itu. Nah, kalau sudah berhasil maka si outans mengapa ada min satunya? Ya ini hanya masalah implementasi saja, implementasi saya saja ya. Karena di implementasi saya di awal itu min maxnya masih nol sehingga ketika bersama dengan A kan jelas nggak ada gigi yang cover ya. Jadi akan ulang dari A sendirian doang ya. Karena jelas nggak bisa bersamaan dengan kecepatan nol. Maka dianggap di awal itu langsung ganti gigi pertama. Nah, sementara ganti gigi di pertama itu tidak dihitung kan, tidak dihitung perubahan gigi seperti itu, sehingga di min satu. Berikutnya tinggal tentang cara ngecek valid atau tidaknya ya. Nah, tadi kita sudah punya vektor V yang menyimpan semua segmen-segmen yang valid, yang optimal. Nah, maka dipinsel saja dari 0 sampai V dot size min 1. Nah, kita cek mid-nya ya. Nah, di sini kasusnya kalau misal MN itu berada di antara LR gitu ya, MN M sama max-nya ini ya, berada di antaranya, maka true, oh, berarti ada gigi yang valid seperti itu ya. Nah, kalau salah berarti artinya antara L-nya yang lebih dari MN atau max-nya yang lebih dari R gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan ini gagal gitu ya. Gigi ini gagal jika MN-nya kurang dari R gitu ya, atau MX-nya lebih dari R gitu ya. Kalau MN-nya kurang dari L, oh ya berarti jelas perlu gigi yang lebih kiri kan, gigi yang lebih kanan jelas lebih nggak bisa. Nah, maka kalau misal salahnya gara-gara ini, maka R-nya yang dipindah ke mid min 1 ya, dipindah ke kiri. Kalau misal gagalnya karena ini, maka L-nya yang di plus 1 gitu ya. Kalau sudah dipinser semua sudah dicek kok ternyata tidak ada yang mengcover maka return false. Seperti itu ya. Ini coba kita reload. Nah, sudah aksi ya. Oke, untuk semua test case. Jadi dapat 100 poin. Ya, seperti itu untuk soal mobil manual. Nah, accepted ya.